Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ngajak kalian makan bareng sama Dubes. Nggak tahu nanti bisa ngobrol atau enggak sama Dubesnya. Semoga aja nanti bisa ngobrol dan menyampaikan salam buat orang-orang Indonesia yang ada di Turki maupun orang-orang yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat seperti apa keseruan makan bareng Dubes. Tapi ini belum makan sih, kita masih nunggu Dubesnya dan masih nunggu makanannya. For your information, yang hadir ke sini itu nggak cuma pelajar yang ada di Afyon aja, tapi juga pekerja-pekerja dan mungkin orang yang nikah sama orang Turki ini, orang Indonesia yang tinggal di kota Afyon. Jadi semuanya hadir di sini. Di sini bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Iqbal gitu. Jadi saya kebetulan aja jadi koordinator. Halo guys, jadi sekarang aku udah sama bagian fungsi ekonomi ya Pak? Iya. Dari KBRI yang ada di Turki. Dan bapaknya, namanya siapa Bapak? Saya dengan Aji. Halo teman-teman semuanya. Terus Bapak Aji sekarang sama aku lagi, kita sama orang Indonesia yang ada di Afyon, sama Dubesnya juga lagi makan bareng. Dan sekarang aku mau nanya ke Pak Aji, kesan-pesannya ketika bertugas di Turki, terus habis itu pesan apa aja sih yang mau disampaikan kepada orang-orang Indonesia yang ada di Turki biar bisa berkontribusi juga dalam bidang ekonomi. Ya, halo teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Tentunya ketika saya sampai di Turki, sungguh banyak sekali potensi dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, karena kita tahu bahwa kedua negara ini masyarakatnya itu punya kedekatan dari segi sejarah, dari segi kita cinta satu sama lain, tapi ternyata masih banyak potensi loh yang masih bisa kita kembangkan, tingkatkan. Nah, ketika saya datang disitulah excitementnya saya, ketertarikannya ternyata misalnya dari bidang sosial budaya, dari bidang ekonomi, itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Seperti itu. Contohnya nih Pak, buat kan kayak saya nih pelajar Indonesia yang ada di Turki, apa sih yang bisa saya lakukan biar bermanfaat buat Indonesia? Contohnya? Sip. Jadi kalau boleh saya share pandangan kayak gitu ya. Jadi kita di Turki kan punya banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ngambil studi, khususnya S1, S2 dan juga S3. Nah, teman-teman di sini kurang lebih berjumlah sekitar 3.000 kalau nggak salah, 3.000 mahasiswa. Itu bisa kita bilang mereka punya peran yang penting sekali untuk mempromosikan Indonesia. Karena kenapa? Justru teman-teman ini yang secara kehidupan sehari-hari itu yang berinteraksi langsung dengan generasi muda di Turki. Nah, kenapa generasi muda ini? Karena tentu generasi muda di sini juga merupakan potensi maupun aset, sehingga kalau mereka tahu mengenai Indonesia, maka hubungan bilateral Indonesia dan Turki itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi teman-teman lah yang di situ akan merefleksikan sebagai masyarakat Indonesia, sehingga nanti masyarakat Turki itu mereka bisa memiliki impresi yang baik mengenai teman-teman semua. Oh, mengenai orang Indonesia yang misalnya ramah, respect. Jadi respect itu dibangun dari hubungan people to people-nya itu sendiri. Gitu. Terus kalau untuk bidang ekonomi sendiri, apa yang bisa kita lakuin? Kayak entah kita nonton video wisata-wisata di Indonesia bareng-bareng atau apa aja? Iya. Jadi memang kalau misalnya kita ingin tahu mengenai ekonomi, itu kan yang penting kita exposure dulu. Setidaknya langkah-langkahnya diawali adalah untuk membuat masyarakat Turki itu aware apa sih Indonesia, siapa Indonesia, seperti itu. Misalnya masyarakat Turki sudah tahu Indonesia tuh negara muslim terbesar di dunia, seperti itu. Tapi apa sih dari segi bidang ekonomi yang mereka potensial di antara keduanya? Nah, di antaranya kita bisa nih misalnya membuat promosi mengenai pariwisata. Nah,
gimana itu caranya? Kan sekarang kan itu sudah dunia sosial media itu sudah sangat kuat. Nah, di situ bisa menjadi satu media di mana kita mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia misalnya kepada teman-teman di Turki. Nah, karena teman-teman di Turki itu suka sekali dengan keindahan alam. Sedangkan di Indonesia bisa dibilang dengan 17.000 pulau kita punya sekali keindahan alam-alam itu. Hanya gimana kita bisa mempromosikan. Nah, kalau teman-teman yang misalnya sedang kuliah dan ketemu teman-temannya orang Turki di kelas, bisa membuka diskusi di kelas misalnya, gimana nih, siapa teman-teman udah tahu belum pariwisata Indonesia? Nah, habis itu ditunjukin aja YouTube yang terkait. Akhirnya mereka jadi ngeh, oh ini ternyata bagus gitu. Jadi kita juga berusaha nih ya, bahwa Indonesia dan Turki kan kita masuk ke G20. Jadi kita punya potensi yang sangat besar sebagai leading countries, sebagai 2 di antara 20 negara di dunia yang punya potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, disitulah kita juga bisa mempromosikan, misalnya mempromosikan dari aspek perdagangan, produk Indonesia yang bagus apa aja. Nah, dari segi investasi juga bisa masuk ke sana gitu. Dan juga yang ketiga, misalnya kalau kita mempromosikan sosial budaya, kita pingin masuknya lautnya paling enak lewat mana? Mungkin kita bisa cerita mengenai film-film yang ada di Indonesia gitu, teman-teman di Turki. Misalnya apa yang sempat heboh di sini, nah kita bisa tuh nonton bareng-bareng atau gimana. Jadi kita bisa membuat mereka semakin lebih tertarik mengenai Indonesia. Mungkin itu aja ya Pak dari Bapak. Terima kasih. Jadi teman-teman yang ada di Turki juga bisa berkontribusi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, coki. Oh, coki. Coki. Alhamdulillah. Sukses. Iya, teşekkür ederim. Oke Bapak, sekarang Bapak sudah bertugas jadi dubes di Turki selama berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun. Berarti banyak banget pengalaman yang Bapak dapat di sini ya? Saya kenal Turki pertama kali tahun 2002 sih. Lama banget. Riset S3 saya dulu tentang Turki. Terus kan tahun 2002 itu risetnya tentang Turki. Nah, sekarang kita secara langsung itu seperti apa? Kesannya Bapak itu buat orang-orang Turki ketika Bapak tinggal di Turki itu kesannya seperti apa? Saya sejak 2002 saya mengikuti terus perkembangan di Turki dan baca mengenai Turki dan berkomunikasi dengan teman-teman di Turki, dan jadi selalu connected di dalam sejak itu. Tetap mengikuti kabar terbaru dari Turki. Pesan-pesan Bapak nih buat orang-orang Indonesia yang ada di Turki, gimana kontribusinya mereka untuk memajukan Indonesia, maupun pesan untuk orang Indonesia yang gimana ya, yang saat ini mau belajar di Turki atau apapun itu. Buat orang Indonesia yang di Turki, yang pertama yang penting, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung, kata orang Padang dijunjung. Jadi kalau berada di sini, pahamilah budaya Turki, terus hormatilah budaya mereka, terus bergaullah dengan mereka sedekat mungkin, terima mereka sebagai saudaramu di sini, supaya membuat kamu lengkap kehidupannya di sini. Insya Allah, kalau kamu bisa melakukan penyesuaian dengan budaya Turki, kamu akan diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Yang kedua, buat yang sekolah nih, yang udah di sini, karena sekolahnya pakai bahasa Turki kan, terus Tomer nilainya kalau tertinggi 10, kamu minimal 11. Kalau tertinggi 10, minimalnya 11. Karena tahun pertama ini akan menentukan tahun-tahun setelahnya nanti. Kalau bahasamu sudah bagus, insya Allah beres itu akan smooth gitu, insya Allah. Yang ketiga, jangan lupa kalian adalah duta-duta Indonesia di sini. Saya duta besarnya, teman-teman adalah dutanya. Jadi wajah Indonesia itu ada di kalian. Di kalian wajahnya. Jadi kalian harus membangkitkan citra bangsa Indonesia yang berkemajuan, yang modern, yang menghormati keragaman,
bangsa Indonesia yang penuh senyum, ramah itu juga penting gitu ya. Walaupun nggak ada bedanya sih antara senyum sama cengengesan. Ayo pokoknya senyum terus ya. Jadi teman-teman harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan hubungan Indonesia Turki. Ya, walaupun dari hal kecil senyum pun itu bisa berkontribusi ya untuk Indonesia. Udah gitu aja mungkin ya Pak. Oke. Bapak buru-buru. Terima kasih untuk Bapak. Siapa yuk? Terkenalnya sih saya lama terkenalnya, tapi nama panggilannya mungkin Pak Iqbal aja ya. Terima kasih untuk Pak Iqbal karena udah berkontribusi juga buat YouTube saya. Semoga hidupnya berkah selalu dan sehat selalu. Amin. Saling mendoakan. Iya. Saling mendoakan ya. Iya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya aku bisa ngomong sama Dubes dan juga sama timnya juga, salah satu timnya. Alhamdulillah banget, semoga kalian bisa lihat video ini dan termotivasi buat entah kuliah di diploma atau buat kuliah di Turki. Intinya semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang tahu tentang kuliah di Turki dan tentang negara Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.